Ya, dan balik lagi, artinya tiga hal ini yang bikin gue ngambil keputusan gitu. Sebenarnya tadi berhubungan dengan yang apakah Goto fundamental itu masih berhubungan apa-apa, ya itu balik lagi. Karena Siap. kalau tadi fundamentalnya kita anggap let's say itu harga wajar atau mungkin sektornya masih overweight ya. Kalau overweight kan di analis itu kan artinya ya sektornya eh, masih murah lah kasarnya begitu kan. Nah, eh, itu basisnya dari mana? Basisnya dari fundamental. Biasanya tuh setelah banyak investor atau banyak analis gitu kan, analis biasanya yang ngeluarin laporan-laporan, oh ini harganya sekian, TP-nya sekian, itu kan basisnya di bedahnya apa fundamental dulu. Gak ada tuh kalau ngelihat laporan analisa dari sekuritas-sekuritas yang dibedah teknikal duluan nggak pernah ada, nggak pernah ngelihat, pasti Tentang fundamental dulu nih. makro, ya bener lah. Ya Makro makro, termasuk. ya makro, mikro, emitennya, baru teknikal di belakang. Ya kan? Nah, itu makanya kenapa yang tadi saya bilang, kadang-kadang analisanya boleh top down, kadang-kadang analisanya boleh bottom up. Nah, begitu kita Ya, bottom up, kita ketemu yang pas, kita ketemu yang baik, kita bisa jadi swing trader betul. atau mungkin investor gitu, investor trader gitu misalnya. Itu juga bisa Eh, gitu kan. Nah, kalau saya sih ngeliatnya gitu, bro. Oke, sama ini sih bener. Maksud gue tuh lagi-lagi tuh gue bilang kita jadi trader itu kita nggak bisa ngabain yang namanya fundamental. Contoh yang paling dekat tuh Ya, gini. Contoh yang paling dekat itu ADMR, kasus MSCI. Itu kan ya, sekarang banyak, ya. gue baca itu banyak yang teriak-teriak ADMR tuh kemarin tutupan dibanting. Hmm. Tutup, gitu kan. Padahal kan sebenarnya gini loh, secara fundamental itu mungkin itu lebih ke ini ya, karakter kenapa ADMR masuk MSCI terus dibanting gitu. Ya itu kan eh yang namanya saham, ada yang jual pasti ada yang Ya, beli kan. Once ketika yes. lu misalnya lu yang di harga bawah atau lu emang yang tadinya emang maintain ADMR gitu. Nah, begitu ada kesempatan untuk ada yang mau nampung harga saham yang lu maintain, why not lu keluarkan Vin? Cara berpikirnya Ya, begitu kan. Itu kan ya, nggak benar, bisa, benar. dan itu kan nggak bisa di detect hanya dari teknikal kan, nggak bisa Ya, kan. Oke lah, setuju, setuju. teknikal itu sedikit ada falling wedge kalau nggak salah gue gambar ada sedikit falling wedge, tapi kan nyatanya dibanting gitu. Nah itu kan teknikal nggak bisa, maksudnya kalau gue di grup gue sama mentor gue juga udah bilang, kita yang pokoknya kita selalu diajarin kayak apa yang edition di MSCI itu kita avoid dulu, pokoknya keluar sebelum effective day gitu loh, karena Mhm. pas apalagi yang udah naiknya cukup tinggi, yang tadinya udah naiknya udah Ya, berpuluh-puluh kan, ADMR kalau nggak salah di 1000% ya, ribuan persen gitu. Nah itu kan jadi dari ajang 100 kalau nggak salah. Mhm. sampai 2000-an itu kan berarti udah lebih ya. Nah itu kan jadi kalau kita nggak kuat, ini kan termasuk fundamental juga kan. Maksudnya Ya, masuk masuk benar. dalam fundamental walaupun itu Fundamental bukan, kualitatif. ya benar fundamental operatif. Nah itu tuh nggak bisa kita abaiin gitu loh. Jadi buat teman-teman tuh emang kita harus belajar semua. Gue pun belajar Ya, semua setuju. gitu. Iya apapun Setuju, yang setuju. maksudnya kayak kita nggak boleh berpuas, oh kayak gue udah puas sama technical udah gitu, tapi nggak bisa, tetap kita harus belajar Mau belajar terus. mau denger funny story nggak, bro? Apa? Gua kan gabung di grup fundamental. Gua gabung juga di grup trader. Ya, Heeh. funny story ya. Grup trader sell in May, ya kan? Semua rata-rata minus lah, ya kan? Ya kan? Grup fundamental all time Buy in high May. semua. Oh, nah. All time high semua portonya. Itu gila banget. Gila banget. Ya, ada satu ya salah satu mentor saya juga dia tuh bikin satu portfolio dari bulan Maret cuma pegang Heeh. dua saham dan itu dia Ya, sangat yakin sama dua saham itu, ya kan? Itu udah sampai hari ini udah 88% portfolio loh caranya loh. portfolio. Ya, delapan Ya puluh jadi delapan persen keren sih. Ya kan? Jadi kayak
kita trader ketakutan gitu sama sell in May gitu and go away. Mereka malah all time high. Nah, jadi itu yang sebenarnya bikin saya juga kemarin berpikir ini saya agak shifting behavior. Saya jujur ngomong aja, 2022 saya agak shifting behavior. 2021 oke, saya masih bicara makro, ada tetap makronya, tetap dasar-dasar fundamentalnya nggak saya lupakan. Cuma saya tidak sedetil ini. Nah, masuk 2022 saya jauh lebih detail. Laporan keuangan saya baca, annual report saya baca, saya bedah lagi di dalam ini ada apa. Karena apa? Karena biasanya gini nih, kan jenis trader tuh banyak ya. Ada scalper, ada swing trader, mungkin ada fast trader juga, gitu kan. Nah, biasanya nih yang swing trader itu udah tahu mereka nggak bisa mantau setiap hari, apalagi yang 9 to 5 worker. Terus mereka masuk ke saham-saham yang istilahnya beli nih, contoh apa ya? ESA, let's say lah, ESA. ESA itu kan sekarang beberapa hari lagi drop kan? Lagi turun dia. Ya, sorry nih. Ini gua nggak gerak nih di Instagram gua, sorry. Oh iya, Nggak apa-apa ya? Aman nggak? Oh, apa? Ah ya, oke. Nah, ESA gitu kan, sempat turun terus gitu kan. Kalau orang yang nggak tahu basis fundamentalnya ESA seperti apa, mereka buy based on technical analysis aja, itu sebenarnya nih kalau saya agak deg-degan gitu. Oh, ini oke nggak ya buat di hold? Meskipun saya tahu saya punya trading plan gitu, tapi saya nggak tahu di balik ESA ini sebenarnya apa. Saya cuma tahu ini saham ESA mainnya apa. ESA itu pupuk kalau saya nggak salah ingat ya. Sorry. Amonia. Sorry, Amonia. apa? Amonia kan? Dia ada amonia, ada blue amonia kalau nggak salah. Urusannya nanti ke pupuk dan segala macam. Saya nggak bedah sih ESA jujur. Ya kan? Nah, jadi saya deg-degan juga kalau saya disuruh hari ini beli ESA karena cuma ngeliat teknikal, ya udah paling saya seminggu, 2 minggu ya, cari profit di sana gitu. Tapi kalau swing trader yang holdnya mungkin nggak bisa terlalu cepet gitu kan, nggak bisa terlalu mantau 3-4 hari taking profit, ya udah saya cari fundamentalnya yang menarik apa. Saya waktu itu tuh kebetulan saya sempat mention Gosco di awal tahun lah, Januari saya sempat mention Gosco ini di 60 menarik ya kan, ada potensi turnaround, kenaikan harga ini segala macam, kita bedah lagi dia tandan buah segarnya berapa persen hasilnya menghasilkan CPO ya kan. Nah, akhirnya Gosco-nya udah beggar 60 waktu itu beli di area 60 sempat 240-an, jadi udah 3 beggar kurang lebih segitu. Nah, KKGI itu KKGI juga kayaknya beberapa hari ini jalan kan? Iya, itu ada. Kalau teknikalnya ada cup and handle di atas. Gue nggak pernah main, jadi gue nggak pernah nyentuh. Nah, itu KKGI, ya gue open aja lah. Itu KKGI yang ada land bank tadi 3.700 hektar di IKN. Oh, oke. Iya. Oke, nih, Navin, ini kita coba jawab. Ada pertanyaan nih dari Om minta insight untuk Java, ASA, dan SMRA. Terima kasih. Mungkin lu mau jawab dari sisi fundamentalnya, Vin? Ada Bro Dani. Aduh. Halo Bro Dani. Oke. Java, ASA, SMRA. Jujur aku belum bedah secara detail tiga-tiganya. Teknikalnya juga belum sempat ngeliatin secara detail. Kalau Java aku melihatnya sih kan sebenarnya kemarin ada isu tuh di Singapura krisis ayam ya, tapi sebenarnya Indonesia juga nggak ekspor ayam. Kita memang swasembada ayam, tapi kita belum bisa ekspor menurut saya ya. Ya. Kita untuk dalam negeri. Kemudian ya untuk dalam negeri aja ya kurang lebih lah istilahnya begitu. Ya, terus sektor ayam itu kalau secara pribadi ya, kan itu siklikal. Saya agak kurang suka sebenarnya sama ayam. Kenapa? Ayam itu kan, demand-nya selalu ada, ya kan? Demand-nya selalu ada, tapi harganya dikendalikan oleh pemerintah. Jadi kalau dia nggak bikin bisnis turunannya, kayak bikin nugget dan yang lain-lain, itu biasanya agak susah. Ya, jadi kalau ayam, lebih prefer ke Malindo sama Cepin sih, main sama Cepin sih. Karena mereka turunannya kan lebih kuat, itu yang pertama. Terus kemudian ASA.
Ini kemarin saya sempat bahas nih, tapi nggak di sini, bahas sama orang 2 jam saya bahas ASA. Saya bilang saya nggak suka, jujur, saya nggak suka sama ASA di harga sekarang. Ya, Ya kalau udah secara fundamental saya nggak suka, nggak worth it. kemahalan buat saya. Buat saya ya, Sih. tapi ada yang suka nih, mentor saya malah suka. Saya bilang, bisnis sektor lainnya itu bisa dengan mudah switching ke arah ASA. Buat saya ya. Yap. Jadi threat-nya lebih gede dibandingin opportunity-nya. Kalau bicaranya dulu, ya kan, wah masih heboh-hebohnya digital dan dia kerja sama Goto, mungkin masih menarik. Tapi kalau sekarang, kayaknya nanti dulu. Tapi ini preferensi pribadi. SMRA, nah SMRA ini kalau saya nggak salah ingat, emang secara ini saya sambil lihat ya. Saya takutnya lupa, saya takutnya salah ngomong juga. Secara EPS sih memang udah membaik ya. Secara EPS-nya udah membaik, Q1 2022 11 ya EPS-nya ya. Cuman kan ya SMRA ini kan saya diajarin katanya, kalau kata mentor saya, ya boleh beli SMRA BSDE sebenarnya. Ya kan common stock ya, with an uncommon profit tuh katanya kalau kata mentor saya. Baca bukunya Philip Fisher. Ya jadi kalau ngelihat sekilas nih dari EPS, kayaknya dia udah bisa outperform 2019. Jadi harusnya udah lebih menarik sih untuk SMRA. Oke, benar-benar. Gue juga lihat, ini mungkin gue bantu jawab technical, Java juga maksudnya Ya. workforce untuk sekarang emang lagi di bottom dan di support, ya mungkin ya pengaruhnya seperti tadi Kevin jelasin. Terus juga ada dampak dari ya kenaikan komoditas juga kan berdampak sama COGS-nya Java juga kan. Iya, aku kemarin juga ada ngomong tuh di story. Gitu. Jadi itu yang gue lihat kenapa Java, Cepin itu malah turun gitu. Biasanya kan kita bakal momentum ketika mungkin sebelum Lebaran kan biasa rata-rata tuh ayam-ayaman pada terbang. Nah tahun ini tuh ternyata enggak, yaitu karena salah satunya pengaruh dari si komoditas itu, kenaikan komoditas itu tadi gitu. Asa juga gue lihat benar kata Kevin, buat harga sekarang itu udah terlalu mahal ya, dan gampangnya momennya udah hilang lah gitu. Dia rally 2020 dan sepanjang tahun 2021 sampai bulan Oktober. Jadi udah saatnya mereka ada apa, si Asanya udah diem lah, karena secara kita nilai pun udah terlalu mahal untuk sekarang ini. Jadi bener sih, gue juga avoid sama Asa sih, udah nggak pernah nyentuh. Terakhir gue cut loss. Terus nah kalau SMRA sama properti lain, mungkin kalau gue lihat juga ini nunggu momentum aja sih. Nah ini kan termasuk yang tadi udah disupport nih. Sektor-sektor yang belum jalan, dan itu seharusnya udah mulai kita perhatiin gitu loh. Gitu. Dan kita harus move on dari sektor yang tadinya suka ngasih kita cuan, ya mungkin tahun lalu kasih kita cuan. Ayo kita harus bisa cari lagi sektor mana yang bagus, kita ngecek lagi makronya apa. Tadi mungkin kalau kita ikut dari awal-awal itu kan si Kevin juga udah jelasin kan, dan kita udah setuju ada beberapa sektor yang bakal jadi fokus kita di Q3 dan juga Q4. Oke, ini gue ada jawab satu pertanyaan lagi kali ya. Nih ada ngomongin beberapa sektor tadi. Kok Kevin paling suka emiten apa? Ibarat sebagai best pick bagi Kok Kevin. Aduh, berat nih. Aduh, berat nih kalau ngomongin dapur nih. Bahkan. Oke, ini bukan pom-pom ya teman-teman. Ini bukan pom-pom. Sekali lagi ini bukan pom-pom. Keputusan trading dan investasi ini saya kembalikan ke teman-teman. Silakan dibedah lagi. Tapi kalau saya, karena saya lagi mode defensif saat ini, ya. Jadi tadi analisa saya bottom up. Kan tadi makro belum tentu, saya jadinya modenya lebih defensif. Ya kan? Jadi saya tetap pengen cuan, tapi saya carinya yang saya punya conviction. Saya lagi ngincer saham tadi sebenarnya infrastruktur, teleinformatika,
ya, itu saham Friend sebenarnya, ya, which is sekarang saya lagi full di sana. Buat saya sentimennya sangat banyak, ya, sentimen Friend itu sangat banyak kalau dibedah. Satu, dia kan punya, sekarang dia EPS-nya udah positif loh, Q1 loh. Dia dari 2015 nggak pernah positif, sekarang positif loh, ya kan? Nah, ada potensi turnaround, ya. Kemudian yang kedua, turnaround itu kan nggak cuman bicara dari sisi revenue, sales maupun margin, ya, bicara GCG juga. Dia kan semenjak diambil Sinarmas lebih baik. Nah, yang ketiga, anak perusahaannya nih, Moratel yang menarik nih. Moratel ini perusahaan sehat, ya. Dia kasih profit itu sekitar 600-an M setiap tahunnya. Dan Friend saat ini baru akuisisi itu sekitar 20% sahamnya. Kalau saya jadi Friend, mending saya jadi PSP, pemegang saham pengendali dong. Saya tahu ini perusahaan bagus, saya akuisisi secara full, jadi itu nanti akan direvaluasi ke dalam laporan keuangan saya. Sehingga laporan keuangan saya bisa dapat keuntungan dari anak perusahaan. Ya kan? Betul. Nah, ujung-ujungnya sebenarnya kalau kita bedah lagi, Friend itu utangnya lagi naik. Ya, kalau teman-teman lihat Friend itu punya PR di utang. Ya. Nah, utangnya lagi naik, ini PR yang harus kita perhatikan, yang harus kita kawal kalau dari sisi fundamental. Ya, kita nanti lihat laporan Q2-nya gimana, utangnya dikerbayar atau enggak, atau utang besarnya dari mana. Friend banyak OWK juga. Nah, terus Moratel kan mau IPO ya, Moratel mau IPO, ya kan. Nah, kalau teman-teman bedah Moratel lagi nih, saya bedah Moratelnya nih malahan, ya kan, nggak cuma bedah Friend-nya. Di dalam Moratel itu rupanya mereka lagi fokus ke data center, ya, data center yang ada yang akan diarahkan ke Batam, ya. Dan mungkin kalau banyak yang nggak ngeh kali gitu ya. Nah, kenapa Batam? Ya, jadi Singapura ini lagi krisis energi. Ya, ingat harga komoditas itu lagi naik-naiknya minta ampun. Impact-nya kemana? Impact-nya ke harga listrik lah, nanti harga bensin dan segala macam. Nah, data center ini adalah bisnis yang bicaranya apa ya? COGS-nya itu utamanya tuh listrik. Karena mereka tuh butuh listrik aja gitu. Nah, di Singapura untuk penggunaan listrik saya lupa berapa fast gitu ya. Detailnya saya lupa. Tapi saya compare di Indonesia itu 40 hingga 50% lebih murah. Dan Moratel itu sudah punya fiber optiknya dari Singapura ke Batam. Nah, ini menarik gitu. Valuasi data centernya nanti akan dihitung lagi, potensi bisnisnya akan dihitung lagi, ya belum nanti mungkin Friend ekspansi ke 5G, dari nanti mungkin ada pengembangan lagi ke IKN, ya. Jadi ini yang tadi saya bilang, conviction. Jadi saya lagi suka di Friend karena saya punya conviction seperti itu. Tapi teman-teman bedah lagi, ya kan, karena ada yang ngomong, mungkin ada yang bilang, PR-nya kemahalan, PBV-nya juga udah tinggi, market cap-nya udah tinggi, ya itu kembali lagi ke teman-teman, gitu. Dan induknya itu salah satunya kalau nggak salah dapat space yang cukup besar di IKN, kalau nggak salah ya, rumornya. Iya, iya, katanya ya, begitu. Kan? Itu yang menarik sih. Iya. Oke, Vin, ini udah jam 9 juga, lu juga masih di luar, nggak balik-balik. Nggak apa-apa. Mungkin terakhir sebelum kita akhiri obrolan malam kita ini, mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman kita, kayak gimana? Mungkin silakan. Waduh, pesan-pesan ya. Kalau buat saya sih, gini, banyak orang tuh gagal di market itu karena kebanyakan tuh cuma ya udah following aja, following tanpa mengetahui sebenarnya isinya tuh apa. Nah, saya juga baru belajar, saya bukan orang yang udah mengalami ini udah 5-6 tahun yang lalu, enggak juga. Ya kan, tadi saya baru belajar secara detail di awal 2022, dan saya ngelihat hasilnya jauh lebih baik dibandingin saya trading begitu aja di tahun lalu. Jadi, buat saya, kalau memang teman-teman mau fokus di market, mau bener-bener trading di market, anggap ini adalah bisnisnya teman-teman gitu. Kalau misalnya teman-teman buka tempat sate gitu kan teman-teman harus ngitung beli ayamnya di mana, beli tusuknya berapa, ya kan, marketnya gimana. Nah, sama juga sebenarnya di market. Kalau teman-teman mau trading, ya kita harus
punya pembekalan juga yang cukup. Jadi harus lebih rajin juga. Baca chartnya gimana. Nah, by what you know tuh kata Radio Cuan tuh, by what you know, ya kan? Perusahaannya gimana, ya kan? Nah, itu buat saya sangat penting sih. Dan harus menemukan komunitas yang tepat. Ya, jangan Betul. cari komunitas yang BBYB mau 3.500 hari ini harganya 1.000-an gitu. Terus saya ada dengar tuh. Ya kan? Gitu. Yang kupu-kupu lah, yang kupu-kupu. Yang kupu-kupu. Mungkin Bro Andi tahu yang kupu-kupu. Gitu. Cari komunitas yang benar. Iya, benar. Oke, oke. Oke, so thank you banget, Vin. Udah kasih banyak Thank you, insight thank you, banget. Ini thank semoga you. bermanfaat kita semua buat kita untuk nyiapin kita harus melihat ke depan. Kira-kira ke depan Ya, mana yang bakal bisa kasih kita cuan? Saham-saham apa yang bakal kita kasih cuan gitu. Jadi apa? Itu semoga apa yang dipaparkan sama Kevin itu dapat membantu kita semua dan kita jauh lebih siap lah gitu. Oke, so thank you Vin itu untuk ada yang waktunya. ngomong tuh.